budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Domi wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atusan MC dan edukasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Pramono Anung Rano Karno deklarasi menang satu putaran di Pilkada Jakarta. Prabowo Subianto naikkan gaji guru ASN dan non-ASN pada tahun depan. Makam di kawasan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat amblas diterjang hujan deras. Beberapa jenazah nyaris terbawa arus sungai. Timnas Putri Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi internal 100% formulir C1 hasil KWK dirinya bersama dengan Rano Karno meraih suara sebanyak 2.183.577 atau setara 50,07%. Dengan hasil tersebut, Pra mengklaim dirinya bersama Bang Dul telah memenangkan kontestasi Pilgub di DKI Jakarta. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil optimistis perhelatan Pilkada Jakarta akan berlangsung sebanyak 2 putaran. Ridwan Kamil Suswono akan melakukan evaluasi secara menyeluruh guna menghadapi putaran kedua. RK akan mengevaluasi lebih jauh dan akan bekerja lebih keras dalam putaran kedua, termasuk masukan terkait strategi kampanye yang akan dipertimbangkan. Sementara itu, hasil quick count menunjukkan Ridwan Kamil Suswono tidak dapat menang satu putaran. Hampir sama mendekati keakurasian dari hitung cepat, jadi tidak ada yang tembus ke 50%. Jadi artinya per hari ini laporan ke kami dengan yang terbaca di media cenderung sama. Kalau sambil menunggu, yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana. Kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pilkada 5 tahun lalu. Itu juga mungkin harus dievaluasi, berkurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Intinya sambil nunggu kita evaluasi, tapi poin utamanya di momen hari ini adalah 2 putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual. Selain itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyerahkan sepenuhnya hasil penghitungan suara kepada KPU Jakarta. Dimensi yang akan dikontemplasi, dievaluasi itu banyak sekali, tentang polisinya, tentang metode kampanyenya, tentang bagaimana merespon terhadap pola-pola komunikasi warga Jakarta, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mohon mungkin tidak bisa satu persatu spesifik ya, karena itu bahan yang akan kita rumuskan, rapatkan. Sekarang hanya fokus bahwa kami cenderung dan terbukti selama 2 kali pilkada mempercayai hasil hitung cepat. Itu aja poin utamanya. Kemudian kami akan menunggu apakah hitung cepat yang rata-rata memang milik dengan pengumuman akhir dari KPUD-nya. Sambil menunggu kami melakukan menerima masukan dan evaluasi, dan tentunya menghaturkan dari terima kasih dengan semangat optimisme. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta telah menerima 99,9% data formulir C hasil dari seluruh TPS di Jakarta. Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pihaknya tengah melakukan rekapitulasi suara manual di tingkat kecamatan sampai 3 Desember mendatang. Berdasarkan peraturan KPU, usai melakukan pencoblosan, KPUD Provinsi Jakarta melanjutkan proses rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan terhitung sejak hari Kamis 28 November hingga 3 Desember tahun ini. Wahyu Dinata juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU Jakarta. Selain itu, KPU Jakarta akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara paling lambat tanggal 16 Desember 2024 dengan mengacu pada peraturan KPU. Sampai tadi malam pukul 23 yang sirekap kami sudah upload dari tingkat TPS ya, sudah 99% lebih ya. Kami masih menunggu data dari Divisi Data dan Informasi apakah sudah 100% atau belum. Tapi sampai jam 11 kemarin ya jam 23.00 itu sudah 99% lebih. Pak, sirekap ini kan hanya panduan aja ya, panduan awal. Dan saat ini ada saling klaim 1 atau 2 putaran. Ini gimana himbauan Pak dari KPU sendiri? Nah, justru sirekap itu
membantu kita ya sebagai alat bantu dan membantu pemilih juga untuk mengontrol ya apakah hasil di TPS sama dengan hasil yang diupload di Sirekap. Makanya Sirekap itu bisa melihat hasil C hasil ya terutama yang diupload oleh KPPS sehingga pemilih bisa ngecek datanya benar atau tidak. Dan menurut kami itu sangat membantu kami untuk terutama proses rekapitulasi nanti di tingkat kecamatan. Makanya saya untuk mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang yang kami lakukan. Ketua KPUD Jakarta Wahyudinata mengungkapkan terdapat satu anggota KPPS Penjaringan Jakarta Utara yang meninggal dunia saat bertugas di hari pemungutan suara Pilkada Jakarta. Ketua KPU Jakarta Wahyudinata mengatakan pihaknya akan memberikan santunan sebesar 46 juta rupiah kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk mengikuti kelengkapan berkas keterangan kematian. Saat ini KPUD Jakarta baru menerima satu kasus petugas KPPS meninggal dunia yang berada di TPS 116 Penjaringan Jakarta Utara. Dia sudah bertugas sebenarnya, tapi tengah tugas itu dia mengalami sakit dia pulang terus kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Bukan karena kelelahan ya Pak ya? Mungkin karena sakit ya, karena kalau bicara kelelahan tentu saja proses ini kan lebih lebih ringan dari pilpres ya, yang rekapitulasinya bisa selesai di tengah malam. Nah hari ini kan teman-teman bisa lihat sendiri sampai maghrib sebenarnya kalau nggak ada kendala cuaca sebenarnya kemarin itu hujan lebat mungkin maghrib mau selesai, tapi karena ada hujan lebat sampai tengah malam. Kalah di Pilkada Batu, Krisdayanti mengaku legowo. Nusantara ini segera kembali. Selancar ini. Emang boleh stabil ini? Emang boleh secepat ini? Boleh dong. Oksigen.id bisa kasih kalian pengalaman seru. Internetan unlimited tanpa batasan kuota. Dongeng anak menyapa adik-adik di rumah. Menghadirkan berbagai cerita sebagai bekal kebaikan. Disertai cerita lucu dan menghibur dari Kak Tony, Kak Awam, Kak Ojan, dan Kak Reza. Bintang kecil di Jawa Pos TV. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Mengenal kuliner Nusantara, racikan nenek moyang hingga kekinian. Menu-menu tradisional, modern, hingga mencicipi hidangan lintas negara. Ada juga nostalgia sajian kuliner yang sulit dilupakan. Jelajah kuliner di Jawa Pos TV. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Gak cuma mengajak kamu bermain, tapi juga banyak dapat ilmu baru. Ikuti terus petualangan mengasyikkan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kamu melompat dan riang gembira.
Yuk, tonton terus Badan Abu di Jawa Pos TV. Pasangan calon nomor urut 3 Krisdayanti Dewa mendapat perolehan suara buncit pada Pilkada Kota Batu 2024. Krisdayanti mengaku legowo atas kegagalannya dalam Pilkada serentak tahun ini. Pasangan calon atau paslon nomor urut 3 Krisdayanti Dewa mendapat perolehan suara buncit pada Pilkada Kota Baru 2024. Dalam hasil quick count di sejumlah lembaga survei, tercatat perolehan suara Krisdayanti Dewa berada di kisaran angka 20%. Angka ini sama dengan paslon urut 2 Firhando Gumelar Rudi. Sementara paslon urut 1 Nurrohman Heli menang mutlak dengan perolehan suara lebih di atas 50%. Sementara itu, Krisdayanti menyampaikan ucapan selamat kepada paslon Nurrohman Heli yang unggul versi quick count dalam Pilkada Kota Batu. Krisdayanti juga menyampaikan rasa legowo atas kegagalannya dalam Pilkada serentak tersebut. Ia mengajak seluruh masyarakat Kota Batu untuk mendukung kepemimpinan pasangan pemenang. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Nurrohman dan juga Bapak Heli yang telah terpilih dalam hasil quick count atau hitung cepat sebagai calon sebagai wali kota terpilih dan juga wakil wali kota terpilih untuk periode 2024-2029. Saya juga mengharapkan kepada pasangan calon yang sudah terpilih dan alhamdulillah dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan program-program yang sesuai dengan mungkin juga dapat mengakomodir dari visi dan misi daripada kami Gerindra paslon nomor 3. Tentunya kami juga mengharapkan tetap tagline Kota Batu Mendunia itu bisa dijalankan. Hasil quick count pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024 menyatakan pasangan Nurrohman Heli unggul dengan 50,3% suara. Disusul pasangan Firhando Gumelar Haji Rudi dengan perolehan 29,6% suara dan posisi terakhir pasangan Krisdayanti Dewa yang meraih 20,1%. Tim Liputan JTV Malang, Jawa Timur. Kita ke wilayah lain, calon gubernur dan wakil gubernur Papua dari pasangan nomor urut 1 dan 2 sama-sama mengklaim meraih kemenangan telak pada Pilkada Papua tahun ini. Calon gubernur Papua nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano, ditemani sang istri menggunakan hak pilihnya di TPS 04, Kelurahan Wahno, Distrik Abipura, Kota Jayapura, Papua. Sementara pasangan calon gubernur nomor urut 2, Matius Fakiri, memberikan hak pilihnya di TPS 17, Kelurahan Vim, Distrik Abipura. Terlihat Cagup nomor urut 2 ditemani sang istri untuk melakukan pencoblosan. Cagup nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano, mengajak seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak suara mereka. Ia juga yakin bisa meraih suara lebih dari 70%. Sementara Cagup nomor urut 2, Matius Fakiri, yakin menang di 4 kabupaten besar di Papua dengan rata-rata capaian 65 hingga 70%. Bila kita bersama-sama datang ke TPS masing-masing untuk kita meraih kemenangan untuk PTM DB. Ya paling tidak di 4 kabupaten besar dan itu berarti sudah menang semua provinsi. Setelah perhitungan Bapak mau kemana nih Bapak? Kapan? Ya saya libur dulu karena sudah cukup lama. Pantaunya gimana Bapak? Pantau? Setelah ini saya akan ke Sentani dulu. Tadi saya pagi setelah bangun saya mandi saya persiapan saya mulai dari Tanjung Ria. Tanjung Ria Dok 9 kali, Dok 8. Saya putar di Dok 8 bawah, kemudian lewat Hamadi, Entrop. Harus saya singgah di AB dan sekarang saya coblos. Ada quick count internal nggak Bapak? Ya kita ada siapkan. Quick count internal ya? Tentunya kita siapkan, nanti juga kita akan lihat yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Ya kita tunggu saja hasilnya. Saya berharap semua itu bisa berdoa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni dan Dimyati, unggul di pasangan Airin Ade dari hasil hitung cepat pemilihan gubernur Banten. Andra mengaku wilayah Tangerang menjadi penyumbang suara terbanyak untuknya. Bisa 52, pasangan Andra Soni Dimyati 58% dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, baru
pasangan Airin Adi yang hanya memperoleh suara sebanyak 41%. Menurut Azrasoni, kemenangan yang diraihnya berkat peran masyarakat Banten yang terus mendukungnya. Meskipun demikian, ia mengakui jika dukungan suara pemilih terbanyak berasal dari wilayah Tangerang. Ia juga mengaku pihaknya sendiri tidak ingin cepat berpuas diri, masih menunggu hasil perhitungan suara resmi dari KPU. Jadi karena ini sifatnya quick count, ya kami belum bisa menyampaikan di mana poin-poin pentingnya. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan dari sampel yang telah masuk keunggulan terlihat. Tapi sekali lagi bahwa kami taat asas, kami baru bisa mengatakan bahwa pemilu ini selesai setelah penetapan KPU. Sementara calon wakil gubernur Banten nomor urut 2 Dimyati Natakusumah mengungkapkan akan merangkul pasangan Airin Adi karena keduanya memiliki visi dan misi yang dapat memajukan Banten jika berkolaborasi dengan Andra Dimyati. Kami juga ingin merangkul Bu Airin sama Pak Ade, itu bagus sekali visi-visinya, bagus. Dan mereka adalah dua sosok orang yang kami nilai sangat cerdas, sangat pintar, dan juga diperlukan Banten ke depan. Jadi kami memerlukan mereka. Kemenangan Andra Dimyati ini disambut sukacita oleh para pendukung Andra Dimyati dengan pesta kembang api di halaman DPD Partai Gerindra. Tim Liputan Jawa Post TV, Serang, Banten. Video dugaan politik uang yang menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang viral di media sosial. Inilah video milik warga yang tersebar di media sosial pada Selasa malam atau beberapa jam menjelang pemungutan suara. Video yang berdurasi kurang dari 1 menit tersebut memperlihatkan warga yang menerima uang dengan dugaan upaya politik uang yang menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin untuk memenangkan salah satu pasangan calon wali kota Tangerang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin memastikan video yang menyeret namanya itu merupakan fitnah dan ia memastikan sebagai ASN tetap bersikap netral selama Pilkada 2024. Jamaluddin juga akan menempuh jalur hukum sebagai respons atas orang yang telah memfitnahnya tersebut dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Jadi saya tidak terima hal seperti itu terjadi pada saya. Itu aja. Langkah selanjutnya Pak Kadis? Ya, langkah selanjutnya ya saya kembali kepada untuk lanjutan mungkin kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena itu udah memfitnah ya, mencemarkan nama baik kita. Saya secara pribadi. Jelang akhir masa jabatan, Bupati Pandeglang Irna Narulita ingin pemimpin selanjutnya dapat melanjutkan pembangunan dan membawa Kabupaten Pandeglang lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Irna Narulita saat memberikan hak suaranya di pemilihan kepala daerah di TPS 012 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung kemarin. Irna berharap pilkada serentak tahun ini bisa melahirkan pemimpin yang dapat membawa perubahan besar bagi Kabupaten Pandeglang serta menjadikan daerah yang dikenal sebagai kota santri ini lebih baik lagi. Semoga terpilih pemimpin Bupati Wakil Bupati Pandeglang yang menggantikan saya ke depan bisa lebih amanah, lebih sukses dan banyak PR-PR yang memang Irna Tanto belum selesaikan. Semoga bisa diselesaikan oleh calon pemimpin Pandeglang yang baru nanti. Lalu juga pemimpin Provinsi Banten yang baru juga mudah-mudahan terpilih pemimpin yang amanah dan juga bisa memperjuangkan, memprioritaskan Kabupaten Pandeglang yang masih sedikit tertinggal karena fiskalnya belum mandiri, luasnya itu 30 kali lipat luas Tangerang. Jadi memang butuh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi hadir turun tangan untuk mengkeroyok program-program. Kita ke Jawa Barat, puluhan relawan dari Eman Suherman dan Dena Muhammad melakukan aksi cukur rambut hingga gundul setelah menang di hasil hitung cepat atau quick count pemilihan Bupati Kabupaten Majalengka. Mereka melakukan aksi cukur massal sebagai rasa syukur setelah paslon nomor urut 1 Eman Suherman dan Dena Muhammad memenangi hasil hitung cepat atau quick count. Aksi cukur rambut atau gundul ini digelar di halaman rumah kediaman calon Bupati Haji Eman Suherman. Puluhan relawan rela antri bergantian demi mencukur rambutnya hingga gundul. Rencanakan ini ketika Mama Haji Eman menang dan Kang Dena menang, kita akan menggundul rambutnya. Ini bentuk rasa syukur kesini yang gitu. Sekitar 20 orang. 20 orang. Sudah quick count. Kita lihat tadi Mama Eman unggul di
kepanikan memang pasang. Sebanyak 49 surat suara hilang saat berlangsungnya perhitungan suara di TPS 10, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini, petugas KPU dan Bawaslu Kota Bandung masih menelusuri hilangnya surat suara di TPS 10. Petugas KPPS langsung melakukan penelusuran dan melaporkannya ke KPUD Jawa Barat. Sebelumnya, TPS 10 Kota Bandung mendapat 598 surat suara dan 49 diantaranya hilang tiba-tiba. Kejadian ini masuk dalam format kejadian khusus. Ya, karena memang pertama kita tidak bisa mengidentifikasi secara dulu ini yang aksesibilitas baru masuk. Jadi memang kelihatannya memang kita juga nggak mau menuduh ya, tapi memang kita nggak tahu ya, kita belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, cuma memang faktual yang ada memang tidak bisa ditemukan. Penyelundupan calon pekerja migran Indonesia non-prosedural asal NTB terungkap. Nusantara Kini segera kembali. Kisah hidup tokoh nasional di tanah air. Kerja keras dan penuh tantangan. Agar anak-anak muda itu bisa mendesain. Berjuang untuk masa depan. Perbincangan mencerahkan dan inspiratif. Julian Redarwis Open House di Jawa Pos TV. Mengenal kuliner Nusantara, racikan nenek moyang hingga kekinian. Menu-menu tradisional, modern, hingga mencicipi hidangan lintas negara. Ada juga nostalgia sajian kuliner yang sulit dilupakan. Jelajah kuliner di Jawa Pos TV. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Nggak cuma mengajak kamu bermain, tapi juga banyak dapat ilmu baru. Ikuti terus petualangan mengasyikkan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kamu melompat dan riang gembira. Yuk, tonton terus Bada Namu di Jawa Pos TV. Batu dari sungai karena di sini batu-batu melimpah untuk kita bawa ke lokasi peletakan batu pertama masjid. Kita akan memunting pita peresmian Masjid Taman Surga di Kampung Kue.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan juga guru non-ASN. Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan tunai untuk guru yang belum mengikuti sertifikasi. Pengumuman ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis 28 November 2024. Prabowo mengatakan pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK serta guru non-ASN atau honorer. Guru ASN mendapatkan kenaikan 1 kali gaji pokok, sementara untuk guru non-ASN yang telah mengikuti sertifikasi mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah sedang membahas pemberian bantuan tunai untuk guru yang belum tersertifikasi. Saat ini, pemerintah masih mendata jumlah dan identitas guru yang berhak mendapatkan bantuan tunai. Pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan pada APBN 2025. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp81,6 triliun pada tahun 2025 atau naik sekitar Rp16,7 triliun. Kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666. Tak ke sorotan lain, Satreskrim Polres Kuburaya, Kalimantan Barat mengungkap 2 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pelaku berupaya menyelundupkan calon pekerja migran Indonesia non-prosedural asal NTB yang dijanjikan bekerja di Malaysia. Korban direkrut oleh pria berinisial JL alias Bejo yang mengaku sebagai mandor di sebuah perkebunan sawit di Malaysia. Kepada korban, Bejo menjanjikan pekerjaan dengan meminta biaya sebesar Rp3,5 juta per orangnya. Sampai saat ini, Satreskrim Polres Kuburaya masih menyelidiki kasus tindak pidana perdagangan orang yang diduga telah banyak memakan korban. Kasatreskrim Polres Kuburaya, Ibtu Hafiz Febrandani, mengimbau masyarakat untuk melapor kepada polisi bila menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait pengiriman pekerja migran ilegal. Inisial JN, pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan korban PMI-nya yaitu ada 7 orang, 7-7-nya asal Nusa Tenggara Barat, dengan modus dijanjikan akan bekerja di perusahaan sawit di Malaysia. Namun prosesnya untuk sampai ke Malaysia akan melewati jalur tikus yang berada di seluas Kabupaten Pekayang. Jadi akan dipekerjakan di Malaysia. 10 makam di tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat amblas saat diterjang hujan deras. Akibatnya beberapa jenazah sempat nyaris terbawa derasnya arus air sungai. Inilah video amatir warga yang merekam amblasnya makam di kawasan tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas terlihat mengevakuasi 2 jenazah yang nyaris terbawa derasnya arus sungai Cidurian. Makam yang amblas berada di Blok D dan F TMP Cikutra. Hujan lebat membuat sungai Cidurian meluap dan mengikis makam di TMP Cikutra. Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, pihaknya akan kembali melakukan evakuasi untuk 18 makam lainnya. Pihaknya juga akan memindahkan beberapa makam yang nyaris hanyut akibat tanah longsor. Tadi siang ada hujan lebat sehingga sungai Cidurian yang melintasi TPU Cikutra ini akibat luapan air kirmir jebol sepanjang sebelah kanan ini di Blok D 21 meter dan di sebelah kirinya 36 meter. Adapun makam yang terdampak ini ada sekitar 20
Namun demikian, makam yang sudah kita pindahkan, ini yang tergerus oleh aliran air sudah diselamatkan dan sudah dipindahkan ke Blok E3. Ini petugas Pak Sony yang tadi memindahkan jenazah yang tergerus oleh air. Alhamdulillah tidak ada jenazah yang terbawa arus air, tidak ada. Insya Allah saya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab karena berdasarkan laporan dari teman-teman yang di lapangan. Ini Pak Sumpena, Kepala UPT Wilayah 3, ini Pak Sony, petugas lapangan. Dan tadi juga di Blok F, di sebelah barat kirimirnya hampir 34 meter tergerus, tetapi tidak ada makam yang terdampak. Makam yang terdampak sejumlah 20 itu adalah di Blok D. Dan insya Allah mulai besok kita lakukan upaya untuk pemindahan makam ke lokasi area yang memungkinkan untuk dilakukan. Target pendapatan dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB tahun 2025 naik. Pajak perumahan menjadi peluang untuk pemerintah Kota Serang dalam memperkuat sektor keuangan di masa mendatang. Pembangunan perumahan di ibu kota Provinsi Banten terus menggeliat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan pemerintah daerah pun bergerak untuk mencari pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bahkan target pendapatan dari BPHTB tahun 2025 naik dari 68 miliar hingga 396 miliar. Hal ini dilakukan agar keuangan daerah Kota Serang makin kuat dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Di tahun 2024, pendapatan daerah dari sektor BPHTB sudah mencapai 65 miliar atau sekitar 80%. Tahun depan kita estimasi di angka PAD itu ya total itu 396 miliar. Hampir 400 miliar atau 25,3% dari total APBD. Oh, artinya BPHTB ini berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ada syarat dan ketentuan berlaku. Menurut Hari, pajak perumahan jenis BPHTB akan dibebaskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR, yakni 7-8 juta per bulan. Pengajuan perdana dan belum berkeluarga dengan dibebaskannya pajak BPHTB bagi warga miskin pendaftaran BPHTB terkoreksi 10-15 miliar. Suhendi, Jawa Pos TV, Kota Serang, Banten. Melihat lebih dekat kampung pecinan di Kota Kediri, kami segera kembali. Kisah hidup tokoh nasional di tanah air. Kerja keras dan penuh tantangan. Agar anak-anak muda itu bisa mendesain. Berjuang untuk masa depan. Perbincangan mencerahkan dan inspiratif. Julian Redarwis Open House di Jawa Pos TV. Apa itu kalau dulu kita cuma kenal telepon, telekomunikasi, kita sekarang kenal internet, kemudian kita kenal aplikasi, kemudian kenal dengan konten. Apa bedanya itu semua, Pak? Banyaknya akses internet, maka kita mulai menggunakan layanan internet. Produktivitas itu, teknologi tadi itu, ya, inovasi dan sebagainya itu penting. Ataukah kita agak bergeser sedikit, ya, atau kurang-kurang sedikit, itu nanti kita akan lihat hasilnya. Dongeng anak menyapa adik-adik di rumah. Menghadirkan berbagai cerita sebagai bekal kebaikan. Disertai cerita lucu dan menghibur dari Kak Tony, Kak Awam, Kak Ojan, dan Kak Reza. Bintang kecil di Jawa Pos TV.
Kota Kediri menyimpan warisan budaya, salah satunya di Kelurahan Pakelan. Berbagai bangunan bekas permukiman warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di wilayah ini rencananya akan dibangkitkan sebagai destinasi wisata budaya dan kuliner. Wonten Kelurahan Pakelan, Kota Kediri tasik kathah bangunan ingkang gadah sejarah. Amargi rumiyin wonten tlatah Pakelan dikenal Kampung Pecinan. Bangunan kantor Kelurahan Pakelan ingkang ngantos sakniki taksih asli, kados gerbang ngajeng, lawang kaliyan jendela nggih boten dirubah bentukipun, namung dicet utawi diplitur. Salintune niku tasik wonten Klenteng Jokwikiyong ingkang bangunane tasik meger-meger. Wonten malih gedung Dana Pangrukti Kediri ingkang dibangun taun 1890. Nanging sakmenika kathah bangunan ingkang sampun dirubah bentukipun, dadosaken ical sejarahipun. Kana menika miturut Lurah Pakelan Subadi Waluyo, bilih Kelurahan Pakelan badhe nglestarekaken bangunan ingkang tasih wonten kaliyan nata malih bangunan sejarah damel program Prodamas. Budayawan ingkang dados Ketua LPMK Hadi Waluyo nambahaken bilih sakmenika sampun ngerancang panggenan wonten ratusan mongin siti dados Kampung Pecinan kaliyan panggenan kuliner. Beni Kurniawan, CTV. Bisnis jual beli action figure di Kediri diminati anak-anak, kalangan dewasa hingga lansia. Harga miniatur action figure juga cukup bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Kagem para penghobi-nipun action figure boten namung dados dolanan. Miniatur toko film, video game lan komik niki sampun dados barang koleksi ingkang kadang saged dipun tumbas meski kalian regi awis. Mila boten gumon bilih penghobi miniatur action figure niki kaitung cekap kathah mulai saking larinem ngantos tiang sepah. Ing wekdal menika action figure saged dados investasi ingkang cekap nguntungaken sebab reginipun miniatur saged terus awis menawi stokipun langka. Yahya Muhammad Latif, salah setunggal tiyang satian action figure wonten Kutha Kediri jelasaken, dan kalian koleksi action figure wonten Indonesia langkung minggah. Hal mekaten seiring kalian kathahipun film aksi ingkang terus tayang wonten TV. Tokoh utama karakter favorit ingkang terus muncul terus dipun buru kalian kolektor. Ing dalem sedinten Yahya ngaku saged nyate 100 action figure. Reginipun mulai saking 100.000 ngantos puluhan yuta rupiah. Dipun sesuaiaken kalian ukuran lan kualitas. Saat tangune riyatin lebaran menika sampun nyetok miniatur kathah. Amargi sang riyatin kagem lari-larinem biasa dipun tumbasaken miniatur unik. Beni Kurniawan, CTV. Pilihan hunian para lansia untuk menikmati masa senja Nusantara kini segera kembali. Batu dari sungai karena di sini batu-batu melimpah. Untuk kita bawa ke lokasi peletakan batu pertama masjid. Kita akan menggunting pita peresmian Masjid Taman Surga di Kampung Bukue. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi, menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV. Apa itu kalau dulu kita cuma kenal telepon, telekomunikasi, kita sekarang kenal internet.
internet, kemudian kita kenal aplikasi, kemudian kenal dengan konten. Apa bedanya itu semua, Pak? Banyaknya akses internet, maka kita mulai menggunakan layanan internet. Produktivitas itu, teknologi tadi itu, ya, inovasi dan sebagainya itu penting. Ataukah kita agak bergeser sedikit, ya, atau kurang-kurang sedikit, itu nanti kita akan lihat hasilnya. Menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa. Menyuguhkan cerita-cerita yang dikemas dalam feature mengunggah inspirasi. Carita di Jawa Pos TV. Sasana Tresna Werdaria Pembangunan hadirkan rumah susun khusus lansia. Dengan hunian nyaman dan pelayanan yang lengkap, Sasana Tresna Werda ingin lansia sebagai wujud orang tua sejahtera di masa senja mereka. Inilah Sasana Tresna Werdaria Pembangunan, Cibubur, Jakarta Timur, rumah susun bagi para lansia. Dibuka pada 1984, tempat yang dikelola oleh Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan ini diprakarsai oleh Siti Hartina Soeharto atau Tin Soeharto untuk melayani para lanjut usia. Awalnya, tempat ini dibuka untuk melayani para janda pahlawan nasional, pegawai negeri sipil, serta perintis kemerdekaan yang berjasa bagi negara dan membutuhkan hunian. Sasana Tresna Werda bukanlah panti jompo, melainkan rumah susun bagi lansia. Lantaran di panti jompo, lansia dititipkan. Sementara di Sasana Tresna Werda, lansia memiliki kemauan tersendiri untuk tinggal di tempat ini. Selain itu, ada syarat khusus bagi lansia, yakni berusia minimal 60 tahun dan memiliki 3 orang penjamin. Pelayanan bagi para lansia sempat dibuka gratis pada awal berdiri. Namun pasca krisis moneter 1998 silam, tempat ini mulai mengenakan biaya bagi para penghuninya. Tarif yang diberikan mulai dari 4 juta rupiah dengan berbagai macam fasilitas. Pending kita sebetulnya di angka 4,2 juta per bulan buat masing-masing lanjut usia. Tapi yayasan masih memberikan toleransi atau subsidi sehingga mereka hanya dibebani 4 juta rupiah per bulan untuk standar reguler non-AC. Sedangkan kami juga punya beberapa pilihan fasilitas sehingga harga sedikit lebih tinggi daripada yang reguler. Ada yang 5.500.000 per bulan, ada yang 6.500.000 per bulan, ada yang 8.500.000 per bulan. Di tempat ini, lansia mendapatkan beragam program kegiatan, mulai dari pelayanan kesehatan yang lengkap hingga pelayanan sosial seperti senam sehat dan fisioterapi. Tiap penghuni memiliki kamar sendiri dan bebas melakukan aktivitas sehari-hari, layaknya tinggal di hunian vertikal atau rumah susun. Salah satu penghuni rumah susun lansia ialah Suwarni Mansur, seorang profesor ahli farmasi di Universitas Sumatera Utara. Keputusannya untuk menetap di tempat ini berawal dari ajakan sang suami mengajak dirinya hijrah dari Medan ke Jakarta untuk menghabiskan masa tua bersama. Namun sebelum keinginan tercapai, sang suami meninggal dunia karena penyakit jantung. 1 tahun ditinggal suami, Suwarni menunaikan impian suaminya untuk hijrah ke Jakarta. Awal di Jakarta, Suwarni tinggal di salah satu apartemen di kota Depok. Baru 1 tahun tinggal di apartemen seorang diri tak membuat Suwarni betah. Atas saran dan bantuan sanak saudara yang tinggal di Jakarta, Suwarni pun memutuskan untuk pindah ke rusun lansia pada tahun 2009. Meski sebelumnya banyak tawaran untuk tinggal bersama saudara, namun Suwarni memilih untuk hidup mandiri karena tak ingin merepotkan keluarga.
Guna memenuhi kebutuhan di rusun, Suwarni hidup dari uang pensiunannya sebagai akademisi. Selain itu, ia masih memiliki uang tabungan hasil menjual rumah dan kendaraan di Medan. Mulanya saya tinggal di itu, saya beli apartemen di Margonda Residen. Tapi saya nggak betah di situ. Jadi saya kesini itu bulan Agustus 10 tahun yang lalu, 2009. Suami saya meninggal 2007. Jadi saya hanya 1,5 tahun di apartemen, kemudian saya pindah ke sini. Selama tinggal di rusun lansia, Suwarni mengaku betah. Banyak kegiatan yang bisa diikuti, ditambah dirinya juga dapat bersosialisasi dengan para lansia sebaya. Tidak hanya menjadi rumah bagi lansia, namun tempat ini juga menjadi rumah kedua bagi para pekerja sosial yang telah puluhan tahun mengabdi di tempat ini. Para pekerja sosial dengan sabar memberikan ekonomi kreatif berupa keterampilan menjahit dan melukis. Selain dapat melatih motorik tangan dan jari agar tidak kaku, kegiatan ini juga dapat melatih daya ingat para lansia. Hasil buah tangan ini nantinya akan diperjualbelikan dan hasil penjualan diberikan kepada para lansia. Ya, kalau untuk keterampilan dan kegiatan itu yang manfaat pertamanya untuk sosialisasi ya, mereka kenal dengan lingkungan, dengan teman-teman, bisa ngobrol, bisa cerita keluhannya gitu. Kemudian juga untuk memelihara agar nggak cepat pikun, untuk melatih ini juga ya tangan-tangan biar nggak mudah kaku gitu. Meski berlabel sebagai rumah susun lansia, layanannya tak hanya berhenti pada para penghuninya saja. Tempat ini memiliki program daycare, yaitu pelayanan harian untuk lansia yang tinggal bersama keluarga di rumah. Program daycare meliputi pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, seni dan keterampilan, diskusi bersama, hingga rekreasi. Sasana Tresnawerda juga memberikan pelayanan untuk menguruskan kematian hingga pemakaman. Pasalnya, hampir seluruh lansia memilih untuk tutup usia di lingkungannya di sini. Namun hal ini tetap melalui persetujuan dari keluarga yang bersangkutan. Setiap nenek kakek itu sudah kami siapkan yang namanya atau kami fasilitasi dengan informed consent, semacam surat wasiat, pernyataan mereka ketika masih sehat, saya kalau satu saat mengalami kondisi seperti ini maka saya menginginkan 1, 2, 3, itu menjadi komitmen kita. Sehingga ketika mereka kondisi sakit berat, seperti baru saja kemarin kita ditinggalkan seorang oma, itu dari mulai sakit, penurunan kesadaran, kemudian tidak mampu melakukan apa-apa, dipasang alat bantu untuk memenuhi kebutuhannya, itu kita rawat. Sehingga akhirnya hari ini kita bantu, kita antar almarhum ke almarhumah, ke peristirahatan terakhir, kita antarkan ke tempat yang terbaik buat beliau. Sasana Tresnawerda telah 39 tahun berdiri. Sejak pertama berdiri hingga sekarang, rusun ini telah menampung lebih dari 400 lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Dari nama Sasana Tresnawerda yang berarti tempat lansia memperoleh cinta, diharapkan tetap menjadi tempat terindah bagi para lansia yang ingin hidup mandiri. Menjadi tua itu bukan pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Menjadi tua sering membawa masalah dalam kehidupan seseorang. Namun, Sasana Tresnawerda hadir dengan konsep yang berbeda. Hunian layak bagi lansia, demi mensejahterakan lansia. Timnas Putri Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024. Lengkapnya usai jeda. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman.
telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV. Mulanya secara perlahan, hati-hati, dan nantinya semakin lancar. Robot sekarang sudah sangat maju. Dan juga semakin pintar. Robot bisa lebih tepat dan cepat, punya kekuatan juga yang lebih besar. Apakah robot akan menggantikan manusia? Menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa. Menyuguhkan cerita-cerita yang dikemas dalam feature mengunggah inspirasi. Carita di Jawa Pos TV. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Dari dunia olahraga, Timnas Putri Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024 setelah mengalahkan Malaysia 1-0 di Stadion New Laos National Vientiane. Gol semata wayang skuad Garuda Pertiwi dicetak oleh Claudia Schuneman pada menit ke-79. Kemenangan atas Malaysia membuat Timnas Putri Indonesia finish dengan mengantongi 4 poin dan naik ke puncak klasemen sementara. Kamboja berada di posisi kedua dengan 1 poin, sementara Malaysia belum mendapatkan poin sama sekali. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melatih 40 pengelola desa wisata. Pelatihan ini dilakukan sebagai upaya mendukung perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa wisata. Pelatihan pengelola desa wisata Kabupaten Pandeglang digelar di Mutiara Carita Cottage pada 4 November hingga 6 November 2024. Dalam kegiatan ini, para pengelola desa wisata diberikan pengetahuan tentang potensi wisata dan cara pengelolaannya agar berkembang serta mendapatkan nilai ekonomi. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sparpud Kabupaten Pandeglang, Nia Maulani Rizky mengatakan tujuan pelatihan pengelolaan desa wisata ini untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya pengelolaan desa wisata dan meningkatkan pengetahuan tentang strategi pengelolaan desa wisata. Pelatihan pengelolaan desa wisata ini diikuti 40 orang peserta yang berasal dari desa wisata dan pengelola BUMDes di desa wisata tersebut. Dia untuk meningkatkan kapasitas pengelola sumber daya manusia di desa wisata. Di Pandeglang sendiri ada 17 desa wisata dan dengan adanya kegiatan ini semoga dari kategori rintisan terus naik hingga bisa menjadi kategori desa wisata yang Pengelola Desa Wisata Banyu Asih Kecamatan Cigelis Umar mengungkapkan di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, kegiatan pelatihan ini dinilai sangat efektif untuk meningkatkan SDM para pengelola desa wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pelatihan ini sangat bermanfaat sih ya, sangat membantu dan sangat mendukung edukasi sendiri, kemudian terutama buat para generasi muda ya, biar sadar wisata bahkan ini lebih modern lagi ke depannya, apalagi sekarang penopangnya adalah tol sudah mau dibangun, makanya kita sudah berbenah Pandeglang ini terkait wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pelatihan ini diharapkan
dapat memberdayakan peserta untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengelola desa wisata, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian budaya di Kabupaten Pandeglang. Yusef Kurnia, Geopos TV, Pandeglang, Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Geopos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Geopos TV. Ya.